Jangan menunggu sampai kondisi sempurna untuk memulai. Awal membuat kondisi sempurna. Alan Cohen. Selamat petang saudara, informasi hari ini kita awali dari Kampung Ngenes, Kecamatan Prihatin, Kabupaten Jarang Mesem, Kota Susah. Seorang remaja berinisial GM viral setelah dilaporkan warga setempat karena telah berjasa merubah nasib kawan-kawannya yang sebelumnya jarang tersenyum, menyendiri dan kurang update, kini berubah drastis menjadi kekinian. Remaja tersebut kini jadi idola dan perbincangan semua kalangan karena mampu merubah nama dan juga status tempat tinggalnya menjadi Kampung Mesem, Kecamatan Sedeng, Kabupaten Ceria, Kota Bahagia. Baik saudara, kini saya sudah terhubung dengan GM dan kita akan tanyakan langsung apa rahasianya. Selamat siang Mas GM. Siang Mas. Baik, Anda sekarang sedang live di Ini Berita Penting Mas. Iya Mas, iya. Bisa diceritakan Mas, singkat saja apa yang... Gamafan Mas. Maksud Anda? Konten Gamafan tiap Senin sampai Sabtu di Gajah Mada FM jam 2 sampai 5 sore. Itu nama... Konten aja Mas, pokoknya yang sedih jadi gembira, yang gembira jadi gembira ria. Intinya hits Mas, kekinian dan seger Gamafannya itu. Fun banget deh pokoknya. Oh iya, baik. Terima kasih Mas GM, sukses untuk Anda. Pastinya. Demikian Ini Berita Penting hari ini, sampai jumpa. Sudah Mas? Sudah, saya sudah closing barusan Mas. Lah kok teleponnya belum ditutup? Radionya orang Semarang 102.4. Mosi-mosi para mitra, kembali Gajah Mada mengajak ceria. Radio Semarang 102.4 Gajah Mada FM. Hai para mitra setia, mosi-mosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat nih udah jam berapa ya? Udah jam 2 dan udah waktunya Caca buat nemenin para mitra setia semua sampai dengan jam 5 sore nanti. So, let's get some fun on Gamafan Gajah Mada FM. Daripada nunggu yang gak pasti, tinggal konsen Gamafan ah. Ini ya yang namanya punya penyakit GERD ya, harus banget gak boleh telat makan. Dan akhirnya tadi jam 12 siang tuh ya, Caca tuh bingung mau makan di mana kan. Cari-cari sana sini, terutama kan ya di Semarang Atas alias Tembalang ini kan banyak banget tempat makan sampai Caca tuh bingung mau pilih yang mana gitu. Akhirnya ya jam 12 lewatan memilih satu tempat yang sangat umum gitu kan. Ada burjo, ada salah satu burjo dan akhirnya Caca makan tuh di sana. Makan magelangan. Siapa yang suka magelangan kan? Nah, terus habis makan magelangan tiba-tiba kok ada yang lirik-lirik gitu kan di ujung sana deket tempat stop kontak gitu. Terus pas Caca liatin lagi, tahu-taunya ya, jangan kaget ya para mitra setia, itu adalah mantannya Caca yang dulu sempet banget kayak aduh gamon banget gitu, gagal move on sampai setahun padahal pacarannya cuma 2 bulan. Nah terus itu udah bagi Caca tuh kayak takut banget, horor banget, serem banget. Karena bagi Caca tuh masa lalu sama dia tuh kayak nggak bisa dilupain. Dan akhirnya belum bisa maafan juga sama dia gitu kan, belum bisa saling maafkan. Akhirnya Caca nganggep tadi tuh adalah pengalaman paling horor yang pernah Caca rasain. Kalah deh kalau misalnya Caca ngelihat hal-hal mistis yang serem-serem gitu kan, dibandingin sama ketemu mantan yang emang masa lalunya belum bisa Caca lupain. Nah, berhubung soal pengalaman-pengalaman horor ya, nggak cuma soal mistis aja nih para mitra setia. Caca mau nanya nih, mungkin kalian punya nggak sih pengalaman horor yang bukan tentang horor sih, lebih ke bukan hal mistis, tapi
yang menurut kamu tuh nyeremin banget. General aja ya, bebas mau cerita tentang kayak gimana, spill pokoknya sama Caca ya di 0811 25 1024 atau di seluruh sosial media kita @GajahMadaFM. Sekarang nih lagi Gama Fans Radionya orang Semarang. Gak perlu main klakson gitu kali Mbak, berisik tahu. Ih, makanya minggir Mas, aku mau lewat. Mbak dong yang minggir. Gimana sih? Ini trotoar, tempatnya pejalan kaki. Motor tuh di sana tuh, di jalanan tuh. Trotoar itu bagian dari fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas jalan raya. Ada aturannya loh, di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena jalanan itu sudah dibagi jalur untuk kendaraan bermotor dan untuk pejalan kaki. Ayo, makin hormati sesama pemagi jalan. Hormati hak pejalan kaki dengan membebaskan trotoar dari lalu lalang kendaraan bermotor. Pesan ini disampaikan oleh radionya orang Semarang, Gajah Mada FM. Tahu nggak? Malam Tahun Baru adalah sebuah acara khusus di Korea Selatan. Banyak kota yang terletak di tepi pantai akan mengadakan festival matahari terbit, di mana orang-orang menyaksikan matahari terbit pertama di Tahun Baru. Jika kamu membuat permintaan saat matahari terbit, konon harapan itu akan terwujud di Tahun Baru. Beberapa orang juga menuliskan harapan dan impian mereka dan meletakkannya di balon atau lampion yang dilepaskan ke langit. Orang Korea akan memakai hanbok tradisional dan fokus untuk berhubungan kembali dengan keluarga. Mereka juga membuat kue beras atau pangsit yang disebut dugok untuk dipersembahkan kepada leluhur. Gajah Mada FM Semarang. The leading and the best radio station in Semarang 102.4 Gajah Mada FM. Para mitra setia ya. Tadi ini Caca udah sempet nanyain nih, pengalaman horor versi kamu tapi nggak soal mistis ya, itu apa? Kalau tadi kan Caca lagi nongkrong di Burjo, makan, terus tiba-tiba di pojokan ada mantan yang masih Caca gamonin banget gitu ya. Dan pengalamannya masih belum bisa dilupain, makanya itu horor banget sih, takut banget gitu. Nah kalau misalnya kata Richie Hans di Pedurungan ya, Kak Caca nih, pengalaman horor aku itu adalah ketika melihat saldo ATM menipis Kak. Horor sekaligus tantangan, harus semangat kerja biar nambah. Iya bener banget sih, itu horor banget kalau misalnya ini belum akhir bulan terus tiba-tiba saldo di ATM udah makin tipis aja. Makanya hemat ya, apalagi kemarin tuh lagi rame-ramenya minyak goreng turun harga jadi 14.000. Orang-orang jadi pada langsung deh meluncur gitu kan ke supermarket, beli banyak-banyak sampai kadang tuh lupa ya kalau saldonya itu tinggal berapa gitu. Tapi hati-hati juga loh, ini horor juga sih. Para mitra setia kalau misalnya mau nimbun minyak tuh hati-hati banget, jangan sampai ya, karena ada aturan baru. Kalau ketahuan, bisa kena hukuman dah tuh. Ya, jadi konsumen yang bijak aja ya para mitra setia pokoknya. Dan Caca mau ngingetin juga nih, jangan lupa buat nonton YouTube-nya Gajah Mada Group Channel. Karena minggu ini ngoceh, Nightmare Story dan Nightmare on the Air tuh makin seru. Kenapa tuh? Karena podcast Kocak Manensi dan Beno kali ini tuh ngobrolin soal PDKT dengan gaya dan bahasa Jawanya ya. Udah deh, obrolan mereka tuh dijamin bikin ngakak. Yang suka konten horor bisa juga simak Nightmare on the Air dan Nightmare Story, karena nih penelusuran Nightmare Story di episode kali ini akan mengeksplor sebuah pabrik tua bekas pengolahan kopi. Penasaran? Yuk buruan aja search YouTube-nya Gajah Mada Group Channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Request kamu sebentar lagi kita puterin. Stay tune ya. From Gajah Mada Hall Semarang, this is Sebutkan kata-kata yang tepat untuk cinta. Cinta itu kamu. Gombal deh, bisa aja. Oke. Terus apa kata-kata yang tepat untuk senja? Senja itu intermezzo. Hah? Intermezzo? Apaan tuh? Iya, kalau senja itu yang pas ya intermezzo. Ajang di Gajah Mada FM yang ngajakin kamu buat santai dan ngelepas lelah sehabis sibuk kerja seharian.
Tayangnya tiap Senin sampai Jumat mulai jam 5 sore sampai jam 7 malam. Ada gita-gita asik yang bikin sore kamu jadi lebih santai, lebih rileks, dan pastinya romantis kayak aku. Elah, stok gombal kok nggak habis-habis. Tapi kamu cinta kan? Iklan ini dipersembahkan oleh Gajah Mada FM. Jangan lupa konserin Intermezzo setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 5 sore. Streamingnya di www.gajahmadafm.co.id. Botol plastiknya mestinya bisa dipakai lagi buat pot atau hiasan tuh. Tahu. Stop pakai sedotan yang sekali pakai dong, biar nggak nyampah. Tahu. Mas, gimana saya bisa bawa belanjaannya? Tas plastiknya dong. Katanya tahu kalau sedotan, tas sampai botol plastik itu susah terurai. Katanya tahu kalau sampah plastik itu makin mencemari lingkungan dan lautan. Katanya mau ikut mengurangi penggunaan material plastik sekali pakai. Tunjukin dong kalau kamu bisa berbuat nyata. Untuk keperluan sehari-hari bisa gunakan tas belanja, tumbler, sampai bawa tempat makan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh radionya orang Semarang, Gajah Mada FM. Dikit-dikit ngambek. Katanya sih ya para mitra setia, itu tuh kerjaannya cewek. Padahal nggak semuanya itu kerjaan cewek aja. Cowok tuh juga kadang-kadang bisa suka ngambekan gitu. Dan kalau misalnya cowok udah ngambek, ya pasti deh itu makin serem juga kan, horor juga. Caca mau sedikit cerita ya. Jadi ada temen Caca satu kelas. Nah pacarnya itu satu kelas juga sama dia. Terus ini cuma masalah gara-gara nggak dicontekin tugas aja sih. Dan si ceweknya ini malah ngasih taunya ke teman-teman yang lain. Terus akhirnya cowoknya ngambek, nggak mau nganterin balik. Jadi ya udah dia akhirnya berusaha sendiri baliknya gitu ya, naik kendaraan umum gitu kan. Nah selain itu nih, kalau misalnya ngomongin soal ngambek yang bikin horor, ada juga loh para mitra setia, negara-negara yang ini jujurly gitu kan. Ini udah dipastikan, udah pasti banget gitu ya, yang kalau udah ngambek bikin ketar-ketir gitu ya. Yang pertama, ada apa sih? Apakah Indonesia masuk kalau misalnya ngambek bikin negara lain ketar-ketir? Rusia adalah negara pertama, karena pas tahun 2014 nih ya, kamu harus tahu Rusia tuh pernah ngambek ke Ukraina dan akhirnya dia mau tuh supply gas bumi ke negara itu. Nah dampaknya apa nih? Dampaknya akhirnya harga gas di Uni Eropa tuh jadi naik banget. Ya udah, Rusia tuh ngambek dan akhirnya Ukraina kena dampaknya. Serem banget kan? Terus yang kedua ada India, nih negara tetangga kita. India tuh walaupun dia terkenal banget, kaya banget sama rempah-rempahnya, dia juga punya kekuatan militer yang terkuat di Asia, ngalahin Indonesia. Bahkan dia juga masuk ke negara terkuat militernya ya di dunia gitu. Nah, dan jumlah penduduknya itu punya kekuatan nuklir sebanyak 130. Bayangin, dia punya kekuatan nuklir. Kalau misal kita macem-macem nih sama negara sebelah tuh sama India ya, hati-hati aja nih. Terus juga ada Amerika Serikat. Nah kalau negara ini kayaknya nggak usah ditanya lagi ya, udah negara kuat banget. Makanya kalau misalnya ngambek dikit bisa, aduh, bikin ketar-ketir ya, horor juga gitu kan. Nah walaupun kekuatan militernya mengerikan banget ya, nah dia juga sebagai negara yang mengendalikan ekonomi di dunia. Kalau misalnya ada negara yang diambekin, ya udah hati-hati aja gitu kan. Terus ada Korea Utara. Korea Utara ini ya pas tahun 2010 itu Baginda Kim tuh pernah ngambek gara-gara salah satu presiden di Amerika Serikat yaitu Obama ngurangin bantuan ke negerinya dan malah ngajak Korea Selatan gitu. Dan akhirnya Korea Utara tuh ngambek. Terus akhirnya aduh, ini serem banget sih ngambeknya ya para mitra setia. Udah tahu ya kalau negara-negara semacam itu kan kalau udah punya kekuatan militer apalah yang terjadi gitu. Terus juga ada yang terakhir adalah apakah Indonesia?
Ternyata bukan para mitra setia. Ini adalah Cina, dan Cina ini emang ya dia pengendali ekonomi juga. Bayangin aja di Indonesia nih, mungkin ada yang lagi megang handphone atau ada barang-barang elektronik di rumahnya, udah pasti banyak banget yang made in China ya. Nah kalau misalnya China udah ngambek, bayangin, terus kayak kita susah banget buat dapat alat-alat elektronik gitu kan, terus susah juga tuh buat dapat barang-barang yang lain. Nah, bayangin aja kalau mereka udah ngambek gitu. Terus kalau misalnya menurut Arneta di Kudus nih, pengalaman horornya dia tuh apa sih? Hai Caca Handika, pengalaman horor itu adalah, aku bacanya aja udah serem banget gitu kan. Ditelepon seorang cewek, dimaki-maki, abis dikira ngerebut. Aduh, ini jadi kesannya agak sedikit curhat permasalahan rumah tangga ya. Jebule salah orang, Cak. Emang Eke cewek apaan? Ya tolong ya ini ya, kalau misalnya ada orang lagi emosi, tahan dulu. Nanti tiba-tiba salah orang kan juga malu gitu ya, nggak enak. Terus ada Esterina di Bandungan, siang Caca Marica, siang juga. Horor itu ya, ketika aku tuh disuruh nyari barang keperluan suami, nggak ketemu. Giliran yang nyari suami malah ketemu. Alamat deh, Cak, aku kena semprot. Kenapa ya cewek tuh kalau udah panik gitu kan, kalau udah panik tuh susah banget gitu nemuin barang yang padahal emang masih ada di situ gitu loh. Justru cowok tuh lebih jeli gitu kan. Ada apa dengan cewek? Lagi konsen gak mapan? Jangan lupa kita tunggu opini kamu ya. Proposalnya udah kelar belum? Baru sampai rencana anggaran nih. Pas banget tuh. Ini ada revisi nih ya. Jadi anggaran konsumsi dinaikin 10%. Buat produksi naikin 5%. Bukannya angkanya kemarin kita udah setujuin bersama. Kok ini tiba-tiba kamu minta naikin lagi? Kamu tuh tahu apa sih? Kita tuh harus berpikir kritis, punya siasat, biar dana kebutuhan kegiatan kita terpenuhi semua. Kalau perlu, ada margin keuntungannya besar. Itu namanya markup. Anggaran kita ini kan udah diperhitungkan pemasukan, pengeluaran real, dan sumber-sumber dananya. Dan kegiatan kita ini bukan buat nyari keuntungan, men. Jangan kalahkan kejujuran diri dengan keinginan ambil untung sendiri. Mental korup merusak diri dan juga bangsa ini. Berani jujur, itu baik. Pesan ini disampaikan oleh radionya orang Semarang, Gajah Mada FM. Oke, sekarang ceritakan semuanya. Waktu itu, saya nyetir sendiri. Masih ingat jam berapa? Pukul 21.50. Saya ingat sekali. Lalu? Saya mulai masuk jalan sepi dan apa? Dan saya merasa aneh. Aneh kenapa? Sekeliling jalan yang saya lewati terlihat gelap dan sepi. Anda masih ingat daerah mana? Saya lupa. Yang saya ingat saat itu adalah kejadian 10 menit kemudian. 10 menit kemudian? Itu berarti pukul 22 malam. Iya, kejadian itu tidak pernah akan saya lupakan. Anda trauma? Tidak sama sekali. Justru saya ingin mengulanginya lagi setiap malam. Tunggu. Anda ingin mengulanginya lagi setiap malam? Iya. Malam itu tepat pukul 22, saya mengalami pengalaman yang paling istimewa dalam perjalanan saya. Maksud Anda? Pukul 22 malam itu, saya bertemu dan kenal Gita Malam. Lalu, saya ketagihan. Gita Malam Gajah Mada FM setiap Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, dan Minggu. Request Gita kamu, sampaikan salam rindu kamu, dan nikmati sampai jam 1. 102.4 Gajah Mada FM. Request kamu sebentar lagi kita puterin. Stay tune ya.
Rewrite a Star. Ini soundtracknya salah satu film yang emang terkenal banget ya. Ada The Greatest Snowman gitu kan. Ini ceritanya tuh bagus banget ya, tentang gimana sih cara kita untuk menghadapi dunia, caelah, dengan keberanian. Terus juga kita harus ngilangin deh rasa-rasa takut yang ada dalam diri kita nih para mitra setia. Nah, ngomongin soal rasa takut kan berhubungan juga ya. Mungkin ada nih yang punya pengalaman horornya kayak takut nih sama masa lalu, terus juga takut nih sama sesuatu yang bikin aku trauma banget. Tenang aja, Caca punya tipsnya loh. Gimana sih cara supaya ketakutan kita tuh ya berkurang gitu. Pertama adalah kita harus menghadapi rasa takut itu ya. Mau gak mau sih emang awalnya tuh pasti susah banget gitu. Tapi lama-kelamaan ya akan terbiasa juga, dan rasa takut itu bakal hilang dengan sendirinya. Contohnya nih para mitra setia, dulu tuh Caca pernah cobain makan udang. Terus akhirnya pas cobain satu udang, tau-taunya punya alergi dan gak masuk sekolah 2 minggu karena kulitnya ngelupas-lupas gitu, agak serem ya. Nah terus akhirnya semenjak itu Caca gak mau lagi deh makan segala seafood apapun, mulai cumi, udang, ikan, kepiting dan lain-lain. Caca tuh takut banget, gak mau. Ya terus akhirnya nih pas waktu baru pertama kali ke Semarang, diajakin lah ke tempat restoran seafood gitu sama teman. Terus Caca akhirnya kayak disuruh teman gitu kan, coba deh cobain ini cuminya enak banget loh, cuminya enak banget. Caca cuma bilang, tapi Caca tuh takut banget loh, soalnya dulu tuh waktu SD pernah makan udang dan akhirnya ya kulitnya ngelupas dan 2 minggu gak sekolah. Caca gak mau nanti sakit lagi, akhirnya dipaksa. Ya Caca mau gak mau harus nyoba juga kan, akhirnya nyoba enak, ketagihan. Caca udah khawatir nih kayak, aduh takut banget nanti bakal kulitnya ngelupas-lupas lagi gak ya. Dan ternyata enggak. Emang ya harus dicoba dulu, tapi lama-kelamaan tuh rasa takutnya akhirnya hilang dengan sendirinya. Caca akhirnya gak takut lagi deh makan seafood. Terus yang kedua, ya tenangin diri nih para mitra setia. Kalau misalnya kita ngerasa takut, terus kayak ngerasain hal-hal yang gak enak gitu ya dalam diri kita, itu harus ditenangin dengan cara mungkin konsenin Gamafans gitu kan, terus konsenin lagu-lagunya juga, gitanya emang mantuliti gitu. Itu bisa jadi salah satu cara buat menenangkan diri. Nah terus nih yang terakhir ya, positive thinking. Jadi biasain kamu semua untuk berpikir positif. Jangan dikit-dikit netting, dikit-dikit negative thinking gitu ya. Dan akhirnya semua orang yang ada di sekitar kamu jadi nganggep kamu tuh aneh karena kamu sering banget negative thinking, punya prasangka buruk gitu ya. Gitu aja sih para mitra setia, mungkin bisa jadi tips buat kamu untuk ngurangin rasa takutnya. Nah kalau misalnya ada yang mau nenangin diri juga kayak tadi tuh, bisa nih salah satu caranya adalah nonton YouTube-nya Gajah Mada Group Channel. Minggu ini ngoceh, Nightmare Story dan juga Nightmare on the Air tuh makin seru banget. Podcast Kocak Mak Nancy dan Beno kali ini tuh ngobrolin apa ya? Ya ngobrolin PDKT. Dengan gaya dan bahasa Jawanya, obrolan mereka tuh udah dijamin deh bikin ngakak. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya suka konten horor, bisa loh simak Nightmare on the Air dan juga Nightmare Story. Karena penelusuran Nightmare Story di episode kali ini itu mengeksplor sebuah pabrik tua bekas pengolahan kopi. Yuk buruan search YouTube Gajah Mada Group Channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Now, ini dia jawara Dwi Dasa Adigita Persada minggu ini. Gajah Mada FM #1. Kutunggu kamu di sini. 102.4 Gajah Mada FM. Sayang, puterin lagu Winner dong. Yang ini. Bukan Winner yang itu, yang ini nih. Kok Korea? Ih, masa kamu nggak tahu? Jangan bilang kamu nggak tahu BTS ya. Oh, BTS, tahulah, behind the scene kan? Bukan, Bangtan Boys. Ya lagunya ini nih. Hah? Apalagi nih? Ih, kesel. Tiap aku ngomongin Korea, kamu pasti nggak nyambung. Aku turun sini aja deh. Loh, turunin aku. Loh. Aduh, jangan drama deh. Update kita Korea Jepang itu gampang. Konsen Asia Hitlist Gajah Mada FM setiap Senin jam 8 sampai 10 malam.
Ada banyak banget gitar Korea dan Jepang yang bisa kamu pilih. Kamu Blink, EXO-L, Inner Circle, ARMY atau yang lain, tenang, semua ada di sini. Kamu bisa update info juga. Pokoknya di Asia Hitlist, we talks all about K-pop and J-pop. Mau tukeran info? Bisa banget dong. Ingat ya, request gitar Jepang Korea nggak pakai drama, cuma di Asia Hitlist. Tiap Senin jam 8 sampai 10 malam, hanya di Gajah Mada FM. Tahu nggak? Malam tahun baru di Jepang atau Otsogatsu ditandai dengan semua lonceng di negara itu dibunyikan sebanyak 108 kali. Hal ini sejalan dengan kepercayaan Buddhis untuk membawa kebersihan di tahun baru. Di Jepang, liburan dirayakan dengan festival 3 hari yang penuh dengan permainan, makanan, dan keluarga. Orang-orang menempatkan kodomatsus atau cabang pinus, bambu, dan ranting plum di luar rumah mereka sebagai cara untuk menyambut roh baik. Seperti di Tiongkok, anak-anak diberikan otoshidamas atau hadiah kecil berupa amplop yang dihiasi dengan uang. Radio Orang Semarang 102.4 Gajah Mada FM, pengalaman horor versi kamu, tapi ya bukan yang mistis-mistis gitu. Apa yuk ceritain langsung aja. Ada Nuraning Room, Pristiwati cerita nih. Lewat pusat kuliner pas tanggal tua, Ca, udah dijamin itu horor banget. Iya sih ya, duit udah nggak ada, terus ngelewatin tempat orang jual makanan kulineran kan jadi perut makin kriuk-kriuk gitu kan. Terus ada Akira, halo selamat sore. Pengalaman paling horor itu ya, waktu ada tetangga tiba-tiba muncul buat minjem duit. Wajahnya melas, bahasanya ngenes, tapi setelah sekian hari dari perjanjiannya, tiba-tiba ya Cak, ngilang aja tuh bagai ditelan bumi dan gak ada kabar. Itu horor banget kan Cak. Nah lo buat yang ngutang ini buat yang ngutang diwanti-wanti ya, jangan sampai deh kalau misalnya kamu tuh ya ingkar sama omongan kamu sendiri, janjinya mau bayar kapan, totalnya tiba-tiba hilang aja gitu ya, karena rasanya gak enak banget buat yang diutangin. Ada Bang Opik juga jatuh dari motor. Karena ya Cak ya, aku waktu itu ngindarin orang yang nyebrang sembarangan. Terus juga pernah nih mau ditabrak motor lain, gara-gara ada ibu-ibu nih mau pasang lampu sen ke kanan, ternyata beloknya ke kiri. Berasa Ratu Jalan Raya deh ibu-ibu itu. Namanya juga the power of emak-emak. Request juga ya Ca, oke nanti bakal Cica puterin. Terus ada Tias Winarni, pengalaman paling horor itu ya Ca, pas tanggal tua tuh saya nyuci di dalam mesin cuci tuh ya, saya nemuin sejumlah uang yang ikut berputar-putar bersama pakaian yang saya cuci. Lumayanlah Mbak Caca bisa untuk belanja hari itu. Tips hemat versi Tias Winarni, jangan lupa taruh duit sisanya di pakaian kotor biar pas dicuci ketemu deh ya, biar nggak boros gitu. Terus juga ada Theo Baki. Ini aduh Caca bacanya agak gimana gitu ya. Ini ada dari Banjarnegara hadir ya Mbak Caca. Yang paling horor adalah diajak balikan sama mantan. Tapi aku tuh moh ya Mbak Caca, bener banget ya, namanya juga mantan. Semua kenangan tuh harus cuma bisa dikenang aja gitu ya, jangan sampai. Emangnya enak gitu ya membuka lembaran lama gitu untuk kehidupan yang baru. Mau kemana? Pergi. Pergi kemana? Dengerin Gamavan. Ya udah. Kok gitu? Nggak nanya lagi? Enggak ah, di skrip cuman boleh nanya 2 kali. 102.4 Gajah Mada FM Semarang. Gajah Mada FM. Pulang sekolah anterin beli parfum yuk. Kok ngajaknya aku? Mau beli parfum cowok. Cie, akhirnya nggak jomblo lagi. Bentar. Emang kamu jadian sama anak sekolah sini? Kok aku nggak pernah lihat? Teman di Facebook. Nih, kena gak? Temenan seminggu yang lalu, dan kemarin dia bilang suka sama aku. Besok nih kita tuh mau ketemuan. Dia tuh dari luar kota loh. Idih, baru kenal udah jadian. Terus kalian mau ketemuan? Kamu bela-belain beli parfum buat dia juga? Jangan-jangan dia minta diongkosin buat ketemuan besok ya? Iya sih, tapi kok omongan kamu gak enak? Cemburu ya? Kamu kebaperan sih. Buat jadian aja tuh butuh waktu. Ini baru seminggu dan kamu udah mau ngeluarin duit buat dia yang baru kamu kenal lewat media sosial. Media sosial memang membantu kita menjalin pertemanan, tapi
Tapi pertemanan di media sosial belum tentu mengungkap jati diri yang sesungguhnya. Jangan langsung percaya, mentransfer uang, apalagi sampai memenuhi permintaan ini dan itu. Persahabatan itu saling mengenal, mengerti, dan memahami, bukan mengambil keuntungan dari atas nama hubungan. Pesan ini disampaikan oleh radionya Semarang, Gajah Mada FM. Selamat pagi, sudah siap nikmati tantangan hari ini? Apapun profesi Anda dan dimanapun Anda beraktivitas, jadikan pagi Anda pagi yang penuh warna. Bersama kota kita Gajah Mada FM, kita sambut hari ini dengan penuh semangat. Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 8 pagi. Sajian Infocast pagi hari dan Gita Manca Persada siap menyemangati Anda. Khusus Sabtu dan Minggu, selain info dan Gita Hits, ada juga Gita-Gita Oldies untuk Anda. Jadi pengen cepat pagi lagi. Hah? Udah pagi beneran? 102.4 Gajah Mada FM Semarang. Lagi sendirian? Ada Gama Fans dijamin gak kesepian. Sulas training sih di Ungaran. Ayo, masih nggak tuh konsenin Gama Fans? Kalau kata dia sih ya, nih cerita nih pengalaman yang menurut aku tuh horor banget ya Cak ya. Itu ketemu Pak Polisi di jalan kampung atau gang. Kirain aku tuh mau nilang. Emangnya kamu gak punya SIM? Ayo, ini sedikit-sedikit makin dikorek lagi nih sama Caca ya. Terus ada Sesa Medisia di Semarang. Hai Caca, horor itu ya. Uangku tuh tiba-tiba habis dan gak inget buat apa aja. Dan aku juga request ya Ca. Oke, nanti Caca puterin juga. Dan kalau menurut Caca nih, kalau tiba-tiba uang habis gak inget buat apa aja, tolong ya di uninstall dulu aplikasi-aplikasi buat beli-beli belanja online. Tuh kadang kita nggak sadar udah cekot-cekotin barang aja dan belum tentu tuh kita lihat saldo sisanya berapa gitu kan. Terus ada Cecilia apa disebutnya ya, pokoknya cerita nih, anak 2 nangis di waktu bersamaan Ca. Satunya udah 8 tahun, jengkel banget karena ngerasa me time-nya tuh makin dibatasin aja karena tugas sekolah. Satunya umur 2,5 bulan, ngompol dan pengen nyusu mulu. Satunya lagi nangis di kamar belakang, yang baby di kamar depan. Kudu nolong yang mana dulu, bingung. Nasib ibu-ibu ya yang namanya sudah punya anak 2, apalagi masih kecil-kecil ya. Semangat Bu Cecil untuk ini kan masih agak kurang relate sih ya sama kisahnya ini, apalagi kalau udah punya 2 anak, nangis dua-duanya, udah dijamin bete banget. Kadang mau nonton drama Korea atau mau nonton film jadi agak repot ya. Ih, anak gue nangis nih, jadi harus bingung harus ngapain dulu gitu kan. Tapi nih Caca ya punya saran juga buat para mitra setia soal film-film yang dijamin sih ini bakalan bikin kalian kaget banget. Bukan karena ceritanya aja, tapi karena proses filmnya. Penasaran? Jadi nih para mitra setia, ini horor sih, bisa dibilang kalau orang-orang yang mungkin saat itu atau lahir di tahun itu bakal ngelihat kisah ini tuh jadi kisah yang nyeremin sih. Jadi ada beberapa film yang saat syutingnya itu memakan korban juga. Yang pertama adalah Poltergeist. Poltergeist ini emang udah bukan film yang asing banget ya, udah sering kita lihat juga, bahkan udah di remake juga ya. Tahun 1982 film pertama ini rilis, terkenal juga tentang sebuah keluarga baru yang pindah ke rumah baru. Ternyata rumahnya tuh berhantu. Film Poltergeist ini tuh bisa dibilang kayak film kutukan karena ada 4 aktor yang acting di seri ini meninggal setelahnya. Terus gak lama juga ada seorang stuntman yang meninggal. Meninggalnya tuh bukan setelah syuting, tapi pas waktu syutingnya. Ada The Omen. The Omen ini rilis tahun 1976. Ini buruk banget sih kalau kata Caca ya, horor banget. Karena film The Omen ini juga dibilang sebagai film kutukan. Saat proses pembuatannya itu, semua kru film tewas akibat kecelakaan pesawat. Bayangin gak tuh, dari mulai proses syutingnya, oh ada calling-calling, siapakah dia? Ini seperti sudah tahu ya siapa ya. Tunggu sebentar ya para mitra setia, kita harus mengangkat dulu. Ada mati. Oke, nanti ya kita tunggu lagi. Pasti dia habis ini nelfon lagi nih, sudah dipastikan ya.
Mari kita lanjut lagi. Film apa aja ya selain 2 tadi? Dijamin sih para mitra setia tuh bakalan takut banget gitu ya, karena udah nonton. Ini ada juga tentang filmnya The Exorcist. The Exorcist ini adalah salah satu film yang ada cewek, dia kerasukan banyak banget iblis. Terus pas proses syuting, akhirnya ya dia juga meninggal sebagai aktornya. Ini boleh minta tolong ya, ini call-callnya. Ini kenapa tidak bisa diangkat? Ini sudah dipencet yang merah, sudah dipencet speaker. Nah, oke dari tadi ya. Halo Yosi, selalu Anda menemani saya. Cerita-cerita dong, pengalaman horor yang bukan mistis menurut kamu tuh apa gitu? Ini sih pernah. Pengalaman horor adalah aku terakhir teman-teman itu lagi ulang tahun. Oke, terus? Itu teman-teman kayak ini siapa teman kesatuan doa sih. Itu ada berapa ya? Terus sama aku 4 orang kayaknya. Oke. Di satu restoran gitu. Horornya adalah itu modalku 3 lembar waktu itu. Terus gimana tuh? Waktu ngebayar, aku dengan bangganya ngejereng ya apa ya bahasanya ya? Bayarin. Buka dompet. Ngejembreng. Ngebuka dompetku dengan bangganya di depan kasir. Berapa mbak? Ting. Duitku kurang 26.000. Kurang dikit banget tuh Yos. Terus gimana tuh? Akhirnya minta temen atau ujung-ujungnya? Waktu itu di kanan kiriku ada temanku semua kan yang aku bisik-bisik ke temanku yang kiri. Bro, dia punya bro. Dan Yus, gak punya Yus. Yus tanya ke dia. Terus temanku yang sebelah kiri itu nanya yang temanku sebelah kanan. Ju, punya gini. Oh, duitnya kurang. Buset. Teriak deh. Serius itu teriak. Mempermalukan kamu juga ya di situ ya. Horor banget sih. Aduh. Dan yang horor lagi ada ternyata habis aku keluar dari restoran itu, ternyata ayahku nungguin di luar. Ya Tuhan, ngapain aku gak minta ayah? Dan kamu akhirnya setelah dipermalukan sama temen, gak lihat kanan kiri ada bapak di luar ya, padahal tinggal minta. Ya nama kamu sudah tercoreng di sana, udah terinjak-injak gitu kan, ketahuan duitnya kurang. Makanya temanku pertamanya ngomongnya pelan loh. Dulu gue punya 26 baju. Duitnya kurang loh. Tuhan. Tuh malu banget, ya ampun. Terus ya sih ada lagi nggak pengalaman yang mungkin lebih horor dari itu ya, selain dipermalukan depan umum gara-gara duit? Kalau ini waktu jalan-jalan sama gebetan. Oke. Maksudnya gak sama gebetan, sama teman-temannya juga. Sama maksudnya temannya dia, temanku juga artinya gitu lah. Terus? Lah waktu lagi jalan-jalan itu yang horor adalah dia malah sama temanku malah ngebahas cowok lain. Ya ampun, berarti dia tidak bisa melihat hati kamu tuh bakal kayak gimana gitu ya. Dan emang aku akuin sih waktu itu sama gebetanku itu, aku kebanyakan kayak itu sih. Aku yang bego sendiri sebenarnya, kayak aku emang orang yang apa ya, kalau di hadapannya dia tuh kayak semacam kikuk tuh lah. Say cat gitu ya, malu-malu kucing gitu kan. Terus akhirnya gimana? Kamu jadi nggak sama dia atau justru bubar? Ya ini di spill aja, dia akhirnya udah nikah. Selamat ya, mungkin karena itu Anda ditinggal gitu ya. Lain kali tolong belajar ya menjadi cowok, tips PDKT-nya ya. Malah yang terakhirnya aku kontak sama dia itu masih yang aku utarain perasaanku yang sebenarnya. Itu udah drama banget, itu aku lewat DM di Facebook. Terus? Aku DM tuh udah drama banget. Aku ngomongnya begini, bukannya aku mau begini. Aku pernah suka banget, terus cuma dibalas makasih ya. Oke. Malu juga gak sih, tuh horor banget gak sih, kayak kita udah ngutarain perasaan, tahu-taunya dia horor juga itu. Cuma dijawab sesingkat itu. Kan kalau di Facebook kan kalau kita dapat DM kan ada notifnya kan dari apa berandanya. Nah itu tuh aku
aku udah deg-degan tuh. Wih, dia ngebales apa ini? Kasihan ya. Cuma dijawab gitu tok ya. Aduh, ya udah dapat patah hatinya, terus juga udah dapat malunya, horornya juga. Paket lengkap nih Yosi dapatnya ya, selamat. Ya, begitulah. Oke deh Yosi, kamu mau request apa nih? Requestnya ini apa namanya? Apa itu? Ayo apa? Apa sih? Jadi Rich Brian aja, dia tadi pagi request Rich Brian. Mau Rich Brian. Tuh kata ada manusia horor di itu ya. Yang Rich Brian emang udah ada. Nggak tahu sih ya, nggak pernah siaran. Ya Rich Brian yang mana emang? Yang paling baru. Belum masuk nih yang 2022 ya. Gak apa-apa, nanti lagu lain mungkin kita lain. Ya kalau enggak yang Rich Brian yang Edamame aja. Oh, Edamame. Oke deh, siap. Oke, terima kasih Kak. Thank you Yosi. Tuh. Sehat-sehat ya hatinya ya Yos ya. Oh iya, sehat sekali. Oke deh, bye. Oke, thank you Yosi. Tadi Yosi udah cerita-cerita nih para mitra setia tentang pengalaman horornya mulai dari ditolak, terus juga uangnya kurang waktu beli makanan di restoran. Nah kalau para mitra sendiri apa nih? Ceritain ya sama Caca ya di 0811 251024 atau di seluruh sosial media kita @GajahMadaFM. 24 hours a day. 102.4 Coba tebak, pertanyaan gregetan ini nih. Bukan penghasil, tapi barangnya bisa banyak di pasaran dan konsumennya besar. Apa ya? Ayo. Aduh, susah, nyerah deh. Apaan sih? Indonesia dan narkoba. Kamu jangan ngawur ya. Jangan jelek-jelekin negeri sendiri. Emang Indonesia biangnya obat-obatan haram? Enggak ngejelek-jelekin juga, cuman gregetan aja. Faktanya nih, Indonesia itu sudah darurat narkoba. Presiden Joko Widodo sendiri yang bilang pada 24 Februari 2016 lalu. Iya sih, aku sering dengar juga ungkapan Indonesia darurat narkoba gitu. Aku pikir sih cuma jargon aja. Tapi seberapa parah sih sebetulnya? Nih ya, aku kasih tahu ya, gak ada wilayah di Indonesia yang zero narkoba. Secara angka, Badan Narkotika Nasional mencatat 1,77% populasi di tanah air kita sudah terkontaminasi. Terus jumlah pecandu narkoba sendiri tercatat 5 juta. Angka itu yang terungkap dan terlaporkan dan bisa meningkat. Wah, itu secara nasional ya? Kalau di catatan Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah nih, ada sekitar 500.000 pecandu di provinsi kita. Kalau diurutin, Jawa Tengah masuk 3 besar nasional, bayangin. Duh, nggak bikin bangga, malah prihatin jadinya. Makanya, dengan jumlah pemakai dan korban penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat, kita nggak boleh nyantai. Betul, kita harus peduli. Apalagi nih, 3 kelompok besar pengguna narkoba di Indonesia itu nih, pekerja, anak sekolah dan mahasiswa, dan pengangguran. Waduh, wait. Mereka kan seumuran kita ya. Nah itu dia, inilah yang disasar para bandar dan pengedar. Pasar potensialnya saja mencapai 6 juta. Dan sekarang ini Indonesia di tengah bonus demografi. Pasar yang besar dan pengedar dan pemproduksi ada di mana-mana. Waduh, ini mah udah bikin gregetan. Kalau narkoba sudah meracuni begini, mau jadi apa kita ya kan? Aku nggak mau coba-coba. Nah, stop dan jauhi narkoba sekarang juga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radionya Orang Semarang, Gajah Mada FM. Kalau kamu lagi punya masalah, banyak hal yang dipikirin, dirasain sampai ke dalam hati, udah deh, mending curhat aja di konsultasi psikologi Gajah Mada FM. Narasumber kami siap dengerin curhat kamu. Habis gitu, kamu bakal dikasih solusi biar kamu gak sedih lagi. Curhatnya nih ke 0811 251024. Konsenin ya konsultasi psikologi tiap Senin jam 7 sampai jam 8 malam. Sekali lagi ya, tiap Senin jam 7 sampai 8 malam hanya di 102.4 Gajah Mada FM. Atau bisa juga via streaming di www.gajahmadafm.co.id. Mas, maaf, iklannya udah selesai. Pulang yuk. Udah kelar ya? 102.4 Gajah Mada FM Semarang. Tahu nggak?
Perayaan Tahun Baru pertama sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu. Julius Caesar, Kaisar Roma, adalah orang pertama yang menyatakan 1 Januari sebagai hari libur nasional. Dia menamai bulan itu dengan Janus, dewa pintu dan gerbang Romawi. Janus memiliki 2 wajah, satu melihat ke depan dan satu lagi melihat ke belakang. Caesar merasa bahwa bulan yang dinamai dengan nama dewa ini akan cocok untuk pergantian tahun. Ladies and gentlemen, hey. This is the Top Spotter on Top 20 Countdown for this week. Only on Gajah Mada FM. Para mitra setia, memilih alat rumah tangga berkualitas itu emang susah gampang ya. Nah, nggak cuma kualitasnya aja, tapi layanan Purna Jual juga harus loh jadi pertimbangan. Gimana nih kalau misalnya ada brand yang berani kasih masa garansi terpanjang sampai 12 tahun. Penasaran kan? Nah, para mitra tuh harus kenalan loh sama yang namanya Beko Appliances. Nah, jadi Beko Appliances ini adalah brand asal Turki yang emang udah hadir di Indonesia sejak 2018 lalu. Dan sekarang ya pastinya lebih dekat dengan para mitra karena produk-produknya tuh udah ada di 14 provinsi, termasuk juga di Jawa Tengah. Nah, apa aja sih produk yang ditawarkan oleh Beko Appliances ini? Nah, lebih dekat dengan Beko yuk di program Ngopi Ngobrol Pagi bareng Gajah Mada FM Rabu 26 Januari 2022 jam 10 pagi. Ada Bapak Arif Setiawan selaku Sales Director dari Beko Indonesia yang akan memberikan banyak sekali informasi seputar Beko Appliances ini dan ragam produknya yang pastinya berkualitas banget ya. Silakan kalau misalnya ingin bertanya, para mitra bisa loh WhatsApp ke 0811 251024 saat acara berlangsung nanti. Oke deh para mitra setia, tadi ada informasi yang menarik banget ya pastinya. Para mitra setia jangan lupa ya sama namanya Beko Appliances tadi. Lanjut ya, pengalaman horor yang pernah dialami sama kamu semua. Dan itu emang nggak tentang mistis sih. Soalnya ya, biasanya pengalaman horor yang nggak masuk soal mistis itu bisa juga karena overthinking. Pasti ya, ada dari kamu yang sering overthinking mungkin, ada yang sebenarnya tuh hal kecil dibesarin dan jadinya tuh malah takut sendiri gitu. Hati-hati ya, itu dampaknya sangat-sangat nggak baik buat tubuh kita. Karena dari personality doc itu ada 4 hal yang bisa terjadi sama tubuh kita kalau misalnya kita terus-terusan tuh sama yang namanya overthinking. Dicatat ya, jangan sampai deh kalian kena penyakit ini karena sering overthinking. Yang pertama ada gangguan sistem pencernaan. Nah, nanti kalau misalnya kita sering ketakutan sendiri tuh, sering overthinking, yang hal kecil dibesarin, nanti bisa stres. Dan stres ini akhirnya bisa ngebuat kita asam lambungnya jadi naik gitu kan. Nanti nggak nafsu makan, kena mah juga, GERD juga, diare juga. Mau? Jangan ya, jangan sampai pokoknya. Terus yang kedua ada gangguan tidur atau insomnia. Ini tuh disebabin karena kita tuh kayak terus-terusan mikirin masalah yang sebenarnya nggak perlu banget ya kita pikirin terus, dan akhirnya sampai malam hari tuh otak kita ya, aku jadi sampai salah nyebut gitu, otak kita jadi harus terusan bekerja dan jadi sulit untuk tidur. Terus yang ketiga ada daya tahan tubuh melemah. Ini kenapa ya, pas kita stres itu kita jadi gampang sakit kayak batuk, pilek. Hati-hati ya, apalagi sekarang kan kalau di Semarang itu lagi zamannya hujan mulu gitu kan. Tiba-tiba nanti hujan, tiba-tiba panas. Itu jadi makin memicu kita buat kena batuk dan pilek. Apalagi kalau misalnya ditambah sama stres gitu. Terus yang keempat adalah mengganggu bagian otak. Terus-terusan overthinking dalam jangka panjang tuh bisa ngeganggu bagian otak yang emang hubungannya tuh sama memori kita, sama emosi juga. Ini lagi-lagi karena ada hormon yang akhirnya berpotensi buat ngerusak bagian dari otak kita tadi. Ya jadi gampang lupa gitu ya, kayak Caca nih sering banget yang namanya lupaan tentang sesuatu gitu. Daripada kita lupa-lupa terus, mending kita membangun semangat yang baru dengan tingkatkan transaksinya di agen Briling. Saat kondisi apapun, semua transaksi jadi lebih dekat dan aman. Melalui agen Briling nih ya, nasabah BRI maupun masyarakat umum bisa loh melakukan transaksi seperti di unit kerja BRI. Layanannya udah pasti banyak banget ya, ada transfer ke sama BRI atau bank
lain, setor dan tarik tunai, bayar listrik, tagihan air PDAM, bayar belanja online, beli pulsa, setoran pinjaman, pengajuan pinjaman ultramikro, top up Brizi, transaksi top up tabungan emas Pegadaian, info saldo, dan lain-lain. Jangan khawatir ya, ada lebih loh dari 480.000 agen Briling yang tersebar di seluruh Indonesia dan pastinya siap melayani transaksi Anda. Nah, sekarang nih ada ketua PNM Mekar yang bisa meningkatkan pendapatan dengan menjadi agen Briling. Gak cuma untuk ketua PNM Mekar aja nih ya, BRI juga mengajak para mitra menjadi agen Briling. Syaratnya gampang banget, yaitu perseorangan yang memiliki usaha minimal 2 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari perangkat desa, punya smartphone Android dan juga akses internet, juga tidak menjadi agen dari bank penyelenggara laku pandai lainnya. Info agen Briling bisa dicatat ya para mitra setia, 0800 10 14 017. BRI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Request kamu sebentar lagi kita puterin. Stay tune ya. Sekarang nih lagi Gama Fans, Ini beritanya bikin ngenes deh. Siswi korban perundungan teman sekolahnya malah diusir dari rumahnya, coba. Bohong itu. Hah? Bohong ya? Lihat nih, ada aksi demo berujung bentrokan sama aparat. Ini kan deket sama kampus kita. Itu simulasi penanganan aksi demonstrasi kali. Kejadiannya udah sebulan lalu. Ini beritanya baru kok, dan judulnya ditulis masa demo terlibat bentrokan. Masa aku bohong? Sekarang ini kan banyak berita beredar. Siapapun bisa jadi sumber berita. Di grup WA misalnya, berapa banyak yang suka meneruskan berita dari orang lain? Ya bagus kan, kita jadi nggak kudet. Tapi sudah cek faktanya belum? Gimana kalau ternyata hoax? Gimana kalau beritanya basi? Gimana juga kalau beritanya comotan? Gambarnya itu loh, asal pasang. Gimana juga kalau itu provokasi? Iya ya, aku udah jadi korban berita bohong. Terus akunya meneruskan berita tadi dan jadi pelaku penyebar kabar bohong dong. Sekarang ini penting banget buat aku, kamu, atau siapapun untuk ngelakuin cek dan recheck. Cek faktanya di sumber terpercaya, baru bereaksi atau membagikan berita yang sudah dipastikan kebenaran peristiwanya. Pesan ini disampaikan oleh radionya orang Semarang, Gajah Mada FM 102.4. Gajah Mada FM. Request kamu sebentar lagi kita puterin. Stay tune ya. Para mitra mau makin cuan di tahun macan kan? Yuk langsung aja ke pop-up booth Mandiri di Mall Ciputra tanggal 19 Januari sampai 15 Februari ini. Para mitra bisa dapetin diskon dari berbagai merchant dan setiap harinya ada kesempatan ngedapetin lucky angpau tri, juga banyak hadiah kejutan lainnya. Caranya gampang banget, pakai aja aplikasi Livin di HP kamu, terus nih ya buka tabungan Mandiri atau apply Mandiri kartu kredit atau redeem Livin Point buat ngedapetin 1 angpau. Nah, kamu juga loh bisa gunain Mandiri kartu kredit ya, Mandiri debit atau QR Livin buat transaksi minimal 500.000 buat ngedapetin 1 angpau juga. Berlaku secara kelipatan ya. Hadiah Lucky Tri angpaunya juga macem-macem loh. Daripada penasaran dan biar beneran cuan di tahun macan, kunjungi pop-up booth Mandiri di Mall Ciputra 19 Januari sampai 15 Februari ini. Saatnya belanja cuan di Imlek, saatnya Mandiri. Bank Mandiri terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tuh para mitra setia, nggak perlu takut lagi, nggak perlu deh yang namanya ngerasa horor banget saldoku nih gampang nipis ya. Ini ngeluarin saldo juga, tapi kamu bisa dapat kesempatan buat dapetin sesuatu gitu kan. Nah kalau kata Teresia Anastasia di Sendang Mulyo, kalau aku sih Cak ya, pengalaman horornya yang bukan mistis adalah kalau adekku minta dibeliin makan, terus pas bokeh, wah marah-marahnya kambuh, semakin mencekam, horornya mulai maksain. Namanya juga anak kecil ya, harus bersabar ya, semangat Teresia. Terus juga ada Evi di Purwodadi, sore Mbak Caca, pengalaman horor versi aku itu bukan mistis ya. Ketemu guru matematika paling galak. Itu aku takut kalau nggak ngerjain tugas Mbak. Itu udah pasti serem banget. Namanya juga guru matematika. Tapi kalau misalnya ngomongin soal matematika ya,
Dulu tuh zamannya Caca waktu SMA, karena Caca anak IPS gitu kan, IPS club gitu, sosial club. Itu dulu takut banget sama pelajaran sejarah. Karena apa ya, disuruh ngapal banyak banget yang mulai dari sejarah zaman apa ya, kalau aku sih sebutannya tuh zaman jebot gitu ya, zaman jadul banget, zaman dulu banget, sampai ya zaman-zaman terbaru juga isunya tuh harus kita apalin, kita inget-inget lagi. Sejarah itu yang sejarah peminatan. Kalau sejarah Indonesia kan ya bahasnya tentang waktu menuju kemerdekaan ya. Kalau sejarah peminatan kan emang dia seluruh dunia. Itu Caca takut banget sih, horor banget, karena ada guru yang dia orangnya digital banget. Kalau nih misalnya ketahuan siswanya nggak bikin tugas yang diupload di Instagram dan YouTube, udah disuruh di strap ya di lapangan panas-panasan, terus hormat ke bendera buat menghargai sejarah katanya gitu. Kita tugasnya tuh udah bukan yang kayak ngerjain di buku tulis, udah bukan yang ngerjain kayak soal-soal biasa gitu ya, tapi bikin infografis langsung di Instagram, bikin cerita kayak storytelling di YouTube. Bayangin aja kan, itu serem banget. Soalnya ada pepatah juga, katanya hal paling horor sewaktu sekolah adalah buat tugas video. Ada nggak tuh para mitra setia yang kira-kira ngerasa horor juga nih kalau tiba-tiba dapat tugasnya adalah bikin video terus diupload di sosial media? Akhirnya kan karena zaman ini jadi serba teknologi, apa-apa harus di sosmed, apa-apa tuh semuanya harus serba ya praktis, namanya juga manusia ya. Seperti contohnya guru Caca waktu dulu. Ini sama halnya kalau misalnya kita mau mesen makanan. Sekarang juga udah serba praktis, udah ada ya layanan antar gitu. Karena layanan belanja online ini tuh emang ya so helpful banget kan para mitra. Tinggal pesan, nunggu belanjaan sampai, terus nikmatin ya, bukan cuma makanan tapi kita juga sering beli belanja online juga. Tapi nih ya, mereka yang nganterin belanjaannya juga patut loh untuk kita kasih 4 jempol. Karena mereka tuh udah ngambilin, nyari alamat kita, terus cepet-cepet biar pesanannya sampai ke pelanggan. Tetap semangat ya Mas dan Mbak driver, jangan sampai lengah. Meski demi pelanggan, walau ancaman ada di mana-mana, tetap tuh yang namanya jaga kondisi dan jangan kendor. Selalu patuhi prokes, maskernya dipakai, tetap jaga jarak, jaga kebersihan dan juga jaga kondisi. Satu lagi yang jangan sampai kelupaan, siapin ya namanya Bear Brand dari sekarang, karena Bear Brand susu steril murni yang dipercaya sejak turun-temurun. Ancaman masih ada, jangan kendor, jaga kondisi, jangan lupa selalu siapin Bear Brand, rasakan kemurniannya. Indah ya pantainya, burung-burungnya juga bagus, ombaknya tenang. Pasirnya juga putih. Kamu suka kan? Suka banget. Aku tuh gak pernah ketinggalan Gama Fans. Tiap hari pasti dengerin. Nih, aku pinjemin headset aku. Dengerin deh, Gama Fansnya seru banget. Loh. The Real Family Radio Station Sound. Hey Kesia, apa kabar? Halo Mr. Andre, I'm good. How are you? Baik, Kesia sehat? Sehat Mister. Tapi Kesia kangen ketemu teman-teman sekolah, kangen main di sekolah. Sabar ya, nanti kalau memang kondisi sudah memungkinkan, Kesia bisa kembali ke sekolah lagi dan ketemu sama teman-teman. Mister, Kesia udah nyiapin banyak masker. Lucu-lucu nih Mister. Nanti bisa dipakai gonta-ganti pas di sekolah. Wah, keren. Kesia makin kreatif di rumah. Mama yang ngajarin Mister. Oh iya, hand sanitizer-nya juga udah disiapin Mama loh buat sekolah nanti. Bagus itu. Jangan lupa jaga kesehatan dan makanan-makanan bergizi juga ya. Tentu. Oh iya Mister, Mama bilang pas masuk sekolah nanti Kesia harus diukur suhu tubuhnya ya, baru boleh masuk ke kelas. Betul Kesia, ini untuk memastikan kalau semua guru, staf di sekolah, dan siswa-siswa dalam kondisi yang sehat sebelum memulai sekolah. Tapi nggak boleh deket-deket sama teman ya Mister. Di kelas nanti duduknya agak jauhan dulu ya, nggak saling bersalaman dulu, dan rajin cuci tangan pakai sabun. Itu gampang Mister.
Keja kan udah biasa. Sekarang ini biasa, dipersembahkan oleh Radio-Radio Gajah Mada Group. Mendadak saya teringat sebuah kata bijak yang pernah diucapkan Bob Dylan. Take care of all your memories, for you cannot relive them. Artinya jaga semua kenanganmu, karena kamu tidak bisa menghidupkannya kembali. Itulah mengapa semua yang berbau kenangan setua apapun itu pasti akan terjaga. Seperti gita-gita oldies ini misalnya. Anda juga rindu dengan gita-gita seperti ini? Konsen Oldie Goldie Gajah Mada FM setiap Senin hingga Jumat jam 8 pagi. Khusus hari Sabtu mulai jam 7 pagi. Gajah Mada FM. Just stay on 102.4. Radionya Orang Semarang 102.4 Gajah Mada FM. Pengalaman horor versi kamu tapi bukan mistis, kata Fajar Narimo nih ya. Dia tuh pernah takut banget sama yang namanya badai petir. Terus juga hujannya deras, sudah dijamin itu horor banget. Terus ada Lukas Drum, pas beli bakwan nih ya, lomboknya habis. Serem. Kirain cuma Caca doang yang suka gorengan pakai lombok ya. Lombok tuh kalau nggak salah cabai hijau ya. Kalau di Jawa Barat nih, for information aja, sebutannya bukan lombok para mitra setia, tapi nih cengek. Nah tuh beda banget kan, kalau di sini sebutnya lombok, kalau di sana disebutnya cengek. Jorok. Bukan, itu emang namanya gitu. Emang apa yang jorok harus dimaksud? Jangan memancing saya ya Pak ya. Ya udah nih para mitra setia, Caca juga mau ngingetin, jangan lupa sama yang namanya nonton YouTube Gajah Mada Group Channel. Karena nih minggu ini ngoceh, Nightmare Story, dan Nightmare on the Air makin seru. Podcast Kocak Mak Nancy dan Beno kali ini tuh ngobrolin soal PDKT dengan gaya dan bahasa khas Jawanya nih. Obrolan mereka dijamin deh yang namanya bikin ngakak. Yang suka konten horor juga bisa loh simak Nightmare on the Air dan Nightmare Story, karena penelusuran Nightmare Story di episode kali ini akan mengekspor sebuah pabrik tua bekas pengolahan kopi. Yuk buruan search YouTube Gajah Mada Group Channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. 16.55 ya, ini udah waktunya Caca pamit dari jam 2 sore kan ya, sampai lupa 2 siang belum sore itu masuknya. Caca nemenin para mitra setia semua. Sorry banget kalau ada yang belum dibacain, tapi kayaknya udah dibacain semua deh ceritanya ya. Udah ada juga yang tadi request, udah banyak Caca puterin. Sorry banget kalau ada yang belum diputerin juga. Thank you banget nih yang udah nemenin sampai jam 5 ini ya, jam 16.55 sih lebih tepatnya. Ini bingung mau ngomong apa lagi. Intinya Caca mau ngomong makasih sama permohonan maaf gitu ya. Jangan lupa sambut tahun baru dengan semangat dan harapan yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caca pamit. See ya and you day. Terima kasih karena sudah memilih Gajah Mada FM sebagai teman beraktivitas hari ini. Radionya Orang Semarang akan menemani Anda 24 jam dengan berbagai program menarik. Kami informasikan kembali kalau Gajah Mada FM juga bisa dikonsen melalui gajahmadafm.co.id, video.com, atau lewat aplikasi Noise yang bisa Anda unduh melalui Google Play Store. Sekarang kita konsen ajang selanjutnya. Stay tune with us ya. Gajah Mada.